insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surah Al-Ankabut seperti yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, ayat terakhir atau ayat yang ke-69, Allah Jalla wa Ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh fina pada kami, pada mentaati kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, subulana, banyak jalan kepada kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat yang agung ini Allah menjanjikan akan senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada orang-orang yang berjihad. Berjihad itu bisa bermakna bersungguh-sungguh, kerja keras, dan segala bentuk kemampuan yang ada dikeluarkan, berjibaku fina pada jalan Allah, pada jalan Allah, pada ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ganjarannya apa? Lanahdiyannahum subulana, pasti kami berikan hidayah, petunjuk, arahan kepada mereka dengan subul, dengan jalan yang banyak. Hadirin, menunjukkan bahwa jalan kebaikan itu sangatlah banyak yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang agung ini, khatib membacakan sebuah uraian tentang ayat ini oleh Syekh A'id Al-Qarni di dalam At-Tafsir Al-Muyassar yang beliau tulis sendiri. A'id Al-Qarni mungkin semua kita paham, tahu, paling tidak pernah mendengar. Beliau adalah seorang penulis buku yang bestseller luar biasa yang terkenal dengan buku La Tahzan, Jangan Bersedih. Buku ini sudah terjemahkan ke dalam banyak bahasa, lebih dari 10 bahasa. Hadirin, di dalam Tafsir Al-Muyassar ini belum menyebutkan wal mu'minuna alladzina jahadu a'da Allah, dan orang-orang mukmin yang berjihad, bersungguh-sungguh menghadapi musuh-musuh Allah. Wan nafsa, berjihad terhadap dirinya, wasyaitan, dan berjihad terhadap syaitan, melawan syaitan. Wasabaru alal fitani wal adza fi sabilillah, serta bersabar,
berteguh hati dalam menghadapi berbagai macam fitnah, ujian dan cobaan, wal azab dan siksaan fi sabilillah, selama mereka di jalan Allah. Sayahdihimullahu subulul khair, maka Allah berikan banyak jalan kepada mereka untuk meraih kebaikan itu. Wa yusabbituhum 'alas siratil mustaqim, dan Allah akan mengokohkan mereka di atas jalan yang lurus. Wa man hadhi sifatuhu fahuwa muhsin ila nafsi wa ila ghairi. Maka barang siapa yang sifatnya seperti sifat yang digambarkan oleh ayat ini, yaitu senantiasa berjuang di jalan Allah, senantiasa berada dalam kebaikan, berbuat baik-baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, maka Allah senantiasa menyertai mereka. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka. Ini tafsir Al-Muyassar. Berikutnya hadirin, sebelum kita mengembangkannya, saya ingin bacakan kepada kita semua tafsir dari Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam tafsir itu disebutkan, ayat ini menerangkan janji yang mulia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin yang berjihad di jalannya dengan mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Oleh karena itu, Allah akan memberi mereka petunjuk, membantu mereka membulatkan tekad dan memberikan bantuan sehingga mereka memperoleh kemenangan di dunia serta kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat kelak. Berikutnya, makna jihad dalam ayat 69 surat Al-Ankabut ini ialah melakukan segala macam usaha untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimatnya. Ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Termasuk juga memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani yang dikutip oleh Kemenak, jihad di sini bukan berarti memerangi orang-orang kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agama dan memberantas kezaliman. Adapun yang utama ialah menganjurkan perbuatan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta memerangi hawa nafsu dalam rangka mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, Kementerian Agama menyebutkan mereka yang berjihad itu dijanjikan oleh Allah jalan yang lapang. Janji ini pasti. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah hak atas kami, adalah tanggungan kami untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pastinya Allah akan menolong kamu. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Dengan demikian, jihad itu bisa bermakna qital, yaitu berperang di medan tempur, tetapi jihad juga bisa bermakna kerja keras, bersungguh-sungguh di dalam berbagai hal kebaikan. Contoh yang sederhana di sini dikatakan seperti jihad menghadapi an-nafs, yaitu gejolak keinginan kita, itu kan dibutuhkan jihad. Seorang anak muda dibutuhkan jihad, kerja keras untuk mengendalikan hawa nafsunya. Sampai-sampai Rasul mengingatkan kepada para pemuda di kala itu, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah, siapa wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan al-ba'ah, kemampuan baik finansial, secara psikis, dan dia memenuhi persyaratan untuk menikah, kata Nabi, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Karena anak muda dalam hal ini bukanlah pekerjaan mudah bagi dia untuk mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu banyak gejolak-gejolak yang datang, godaan yang datang. Solusinya kata Allah adalah menikah. Kenapa? Karena menikah itu bisa aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan, wa ahsanul farji, dan cara yang terbaik untuk memelihara kehormatan. Namun menurut Rasul, jika itu tidak bisa dilakukan, jika di antara kalian tidak sanggup untuk menikah, mungkin belum saatnya yang tepat untuk menikah, kata beliau SAW, fa'alaihi bisawmi,
hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menjadi obat untuk mengendalikan syahwat hawa nafsu. Hadirin, untuk yang seperti itu adalah jihad, adalah kerja keras, perjuangan secara sungguh-sungguh. Wallahi, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kecuali dengan kerja keras. Karena itu pula di dalam hadis lain, sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah kamu melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepadamu. Bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mengerjakan sesuatu yang mendatangkan manfaat faedah bagimu. Wasta'in billah, karena mengerjakan kebaikan itu tidaklah mudah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadirin, wallahi tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa inayah, tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Rasul, wala ta'jas atau wala ta'jis, jangan kamu lemah, jangan kamu patah semangat, jangan kendor, tetap kobarkan semangat untuk meraih berbagai bentuk kebaikan. Jemaah kaum muslimin berbahagia, hadis yang terakhir khatib bacakan kepada kita ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu melahirkan amal soleh yang intinya mendatangkan kebaikan, baik bagi kita maupun kepada ghairuna, kepada orang selain kita. Karena prinsip berbuat baik itu bisa baik untuk kita, juga baik untuk orang lain, tapi bisa juga tidak terlalu baik untuk kita, tapi ada manfaat faedahnya bagi orang lain, itu juga adalah sebuah kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, wahsin ila man asa ilaika. Dalam arti berbuat baik ini tidak hanya kepada orang yang memang berbuat baik kepadamu, tapi berlaku baiklah, berbuat baiklah, sumbangkanlah kebaikanmu itu ila man asa ilaika, sekalipun kepada orang yang selama ini tidak berbuat baik kepadamu. Hadirin, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang karena memang dia baik kepada kita, ini tidaklah terlalu istimewa. Orang lain pun juga bisa, bahkan orang yang tidak punya agama pun itu bisa berbuat baik kepada orang yang memang baik kepada dia. Tetapi istimewanya umat Muhammad ini adalah wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kamu sekalipun kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Oleh karena itu hadirin berbahagia, semua kebaikan-kebaikan yang kita paparkan tadi, bahkan lebih banyak dari itu yang tidak tersebutkan di dalam khutbah ini, semuanya itu membutuhkan mujahadah, membutuhkan kerja keras, membutuhkan keseriusan. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa kesungguhan. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang ibu bapa kami. Rahmati mereka, limpahkan kasih sayang-Mu kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada kesempatan yang agung dan mulia ini, kami para hamba-Mu yang dhaif, yang banyak dosa dan kesalahan, memohon ampunan kepadamu
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang ibu bapa kami. Rahmati mereka, limpahkan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, terhadap orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, terhadap ibu bapa kami yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Terimalah segala amal ibadah mereka. Lapangkan kubur mereka, terangkan kubur mereka, berikan harum-haruman ke dalam kubur mereka, ya Rabb. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ya Allah ya Rahman Rahim, terhadap orang-orang tua kami yang masih hidup bersama kami hari ini, jika ada di antara mereka, ya Allah, dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu, berikan kesembuhan kepada mereka, ya Allah, sebagaimana sedia kalanya. Berikan keikhlasan kepada mereka untuk menerima cobaan yang sedang mereka terima, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kesabaran mereka dalam menerima ujian dan cobaan-Mu menjadi penggugur terhadap dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu, jadikan kami anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan kami ikhlas dan tulus sabar dalam merawat mereka, ya Allah. Jadikan bakti kami kepada ibu bapa kami menjadi penggugur terhadap dosa-dosa dan kesalahan kami. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Jika pada saatnya, Allah, Engkau panggil ibu kami, Engkau panggil bapak kami ke hadirat-Mu, panggillah mereka dengan husnul khatimah, mengucapkan kalimah-Mu yang mulia, la ilaha illallah. Ya Allah, pada kesempatan yang agung ini kami memohon kepadamu, jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh dan soleha. Jadikan mereka anak-anak yang senantiasa taat kepadamu. Menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai panutan dalam hidup dan kehidupannya. Jadikan mereka pejuang agamamu. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jikapun ada di antara kami, antara suami istri, ada masalah, berikan kami jalan keluar, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kepada kami untuk menyelesaikan persoalan kami tanpa sedikit pun bantuan dari Engkau, karena semua itu tidak mampu kami lakukan, ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.